Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dalam Tani Ternak TV. Baik, kali ini kita mencoba membahas tentang tata laksana anak babi yang baru lahir. Maka pada kesempatan ini kebetulan di kandang kita ada pendatang baru, yaitu ada 9 ekor anak babi yang baru lahir. Jadi ini adalah lahiran perdana ya. Lahiran perdana, ini induk muda. Kemarin ada 10 anak babi, cuman 1 ekornya mati. Dari dalam 9 lagi bisa selamat. Pertama saya sampaikan bahwa perlu tempat khusus untuk bersalin ya, induk itu melahirkan. Seperti pada video-video sebelumnya juga saya sering sampaikan bahwa penting kandang khusus untuk induk melahirkan. Seperti yang kita lihat sekarang, inilah kandang induk yang saya punya, yang saya desain sedemikian rupa sehingga anak babi itu tidak terinjak oleh dan tertindih oleh induknya. Kemudian kita taruh serbuk kayu ya, sehingga menjadi hangat dan tidak kedinginan di lantai. Karena kalau lantai semen biasanya itu dingin, maka anak babi itu sangat anti dengan dingin dan basah. Maka kita berikan itu untuk sedikit dengan penghangat. Kemudian dengan tempat atau kandang seperti ini, maka kita bisa jamin bahwa tidak akan tertindih oleh induk anak babi yang baru lahir, karena masih lemah ini, masih tidak bisa terlalu kuat bergerak. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada review kita kali ini, yaitu tentang tata laksana anak babi yang baru lahir. Yang pertama sekali adalah segera setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuh dengan sehelai kain kering. Dengan demikian, anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Jadi biasanya itu ada lendir, jadi kita lap itu sehingga anak babi segera mendapatkan kehangatan. Berikut adalah lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Jadi biasanya itu nanti mengganggu pernapasan anak babi, maka segera itu kita awaskan dengan kain lap ya, sehingga segera anak babi itu bisa bernafas. Selanjutnya adalah apabila anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Itu juga perlu dilakukan sehingga anak babi itu bisa sesegera mungkin setelah lahir itu bisa bernafas. Kemudian apa yang kita lakukan lagi, yaitu setelah kita bersihkan cairan tadi, yaitu anak babi itu kita kasih di tempat yang sudah ada pijar. Kita kasih tempat yang sudah ada pijar, tujuannya adalah supaya kehangatan itu tetap terjaga. Yang kemudian setelah induk babi selesai beranak atau melahirkan, ketika kita lihat plasentanya sudah keluar, maka segera kita melaksanakan pemotongan tali pusar terhadap anak babi yang sudah dilahirkan tadi. Bagaimana caranya memotong tali pusar? Adalah pertama, wajib diikat. Pakai benang 2 cm di bawah pangkalnya itu dengan tali yang steril. Biasanya itu kalau saya ambil benang jahit, kemudian saya celupkan ke neo antisep atau ke minyak tanah,
baru atau baik clean bisa aja kita celupkan, baru kita ikat tali pusarnya 2 cm di bawah ujungnya itu, di bawah pas pusarnya itu di 2 cm, terus baru kita potong 1 cm di bawah yang kita ikat tadi. Sehingga ini apa tujuannya? Untuk mencegah pendarahan. Kemudian tentunya juga untuk memotong tali pusar ini kita harus menggunakan gunting yang tajam, jangan sampai nanti tidak terpotong dan membuat kesakitan anak babinya. Kemudian yang kita potong tadi ujungnya itu kita celupkan dengan dengan neo antisep ya, neo antisep, sehingga tidak nanti dihinggapi lalat dan tidak terinfeksi. Kemudian apa yang kita lakukan setelah itu, teman-teman, yaitu memotong gigi. Jadi anak babi yang baru lahir itu sangat perlu giginya itu dipotong ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencegah puting susu induknya itu terluka. Kenapa? Kalau puting susu induk sudah terluka, biasanya tidak mau lagi menyusui, kebanyakan nanti telungkup, jadi tidak rebahan dia, sehingga telungkup dia dan tidak bersedia untuk memberikan menyusui anak-anak babi itu karena sakit. Maka kita lakukan pemotongan gigi. Dengan memotong gigi maka puting susu bisa terjaga ya, bisa terjaga. Kemudian juga ini membantu, biasanya anak babi ini nanti ketika sudah mulai 3 hari ke atas sering menggigit temannya, maka itu juga mengurangi resiko untuk anak babi yang satu kandang dengan anak babi ini tadi. Selanjutnya biasanya memotong gigi ini bisa kita gunakan tang, bisa kita gunakan juga gunting atau potong kuku. Kalau yang sering saya gunakan adalah potong kuku yang agak besar itu, sehingga ini menjamin bahwa lidahnya jangan sampai terluka, itu dia. Kemudian apa yang kita lakukan lagi, yaitu adalah memotong ekor. Memotong ekor ini biasanya saya lakukan ini biasanya saya pisah dengan memotong gigi. Saya tidak sekaligus kan. Kenapa? Saya takutnya nanti anak babi ini ada efek kesakitan ya. Maka biasanya memotong ekor ini saya lakukan pada hari ke 3 sampai hari ke 5. Itu yang saya lakukan yang untuk memotong gigi. Selanjutnya apa yang kita lakukan lagi, yaitu anak babi ini kita suntik dengan Verdex. Kita suntik dengan Verdex. Apa tujuannya? Karena anak babi ini nanti biasanya ada itu kekurangan zat besi. Maka di Verdex itu berisi zat besi dan yang memang sangat bermanfaat untuk anak babi yang baru lahir. Kemudian apa yang kita lakukan lagi? Segera setelah semuanya tadi siap itu, setelah kita bersihkan, kita lap hidungnya, kemudian kita potong tali pusarnya, potong gigi, suntik Verdex, maka segera kita membantu anak babi itu menemukan puting susu induknya. Apa tujuannya? Supaya segera mendapatkan kolostrum. Kolostrum ini penting teman-teman untuk setiap anak babi yang baru lahir sebagai kekebalan tubuh. Jadi usahakan anak babi wajib mendapatkan kolostrum setiap ekor, jangan sampai tidak ada yang mendapatkan, nanti itu akan kerdil dan tidak pasti terganggu pertumbuhannya. Jadi usahakan setiap ekor dia mendapatkan kolostrum dari puting susu
induknya, sehingga ini akan sangat membantu nanti pada proses pertumbuhannya ke depan. Selanjutnya yang perlu juga diperhatikan untuk kandang anak babi baru lahir adalah kehangatan dan suhu. Maka yang biasa saya lakukan adalah saya pasang lampu pijar. Jadi lampu pijar ini nanti yang akan senantiasa menghangatkan anak babi selama 24 jam. Untuk teman-teman peternak, siapa tahu bertanya apa tujuan menggunakan lampu pijar. Maka perlu saya sampaikan bahwa tujuannya adalah untuk menjaga kehangatan kandang, terutama di musim hujan dan malam hari. Kenapa? Seperti saya sebutkan sebelum-sebelumnya, bahwa anak babi itu rentan terhadap kedinginan dan basah. Maka salah satu solusinya adalah lampu pijar dipasang 24 jam sehingga mencret bisa terjauhkan dan pertumbuhan anak babi dapat berjalan baik. Jadi itulah review dari saya, teman-teman, bagaimana penanganan anak babi pada masa-masa krusial, dan ini menjadi bahan untuk kita semua sehingga kita dapat untung dan kita dapat menikmati hasil dari proses peternakan kita. Jadi demikian teman-teman review kita hari ini. Salam peternak, salam satu hobi. Terima kasih.